Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading yang pagi ini sedang mengamati pergerakan market di XAUUSD khususnya. Pagi ini mudah-mudahan kita semua diberikan profit yang selalu konsisten untuk menyemangati kerja kita dan tentu selalu bermanfaat buat orang lain khususnya di dunia trading. Sebelum saya masuk di analisa hari ini, sebelum masuk di pemetaan hari ini, saya akan mencoba review satu hari yang lalu, yang tadi malam sudah selesai kita ada kelasnya. Kemudian ada banyak pertanyaan terkait pergerakan market yang saat itu sedang jalan. Pertanyaannya berkaitan dengan market yang terakhir ditutup di posisi ini terakhir. Ada banyak pertanyaan, kira-kira pasarnya bergerak kemana? Ya, saya jawab pertanyaannya hampir sama. Sampai saat ini ketika candle merah dikembalikan di posisi yang pullback atau menguat kembali, maka kemungkinan besar masih akan berlanjut, naiknya masih akan berlanjut. Di sebelah kiri ada level penting yang sudah dilewati, kemudian di atasnya lagi sudah ada level lagi. Hati-hati meskipun nanti di area itu ada potensi untuk berbalik, tetapi kita harus tunggu hingga di breakout di level tertingginya. Ketika sudah lewat di breakout level tertingginya, maka bisa dipastikan buyer masih akan lanjut. Sehingga jangan terkecoh dengan anggapan dan persepsi banyak orang yang mengatakan, oh ini kuat turun, ada berita ini, ada berita itu, emas bakalan jatuh. Oke, dari informasi yang ada tentu kita tidak abaikan, namun demikian kembali pada teknikal kita, kembali pada prinsip yang sudah kita gunakan. Ketika belum ada tanda-tanda market itu berbalik, maka jangan dilawan. Market ketika sudah kuat dan belum ada tanda-tanda reversal, maka lebih baik ikut arus yang ada. Sehingga tadi malam ketika pas ditutup dengan posisi volume yang tebal warna hijau ini, kita sudah sampaikan di posisi ini tidak ada dasar untuk seller itu seller itu akan cenderung kuat di sana. Meskipun kemungkinannya ada, tetapi dari probabilitas yang ada naik lebih besar daripada turunnya. Sehingga fokuskan di buy, fokusnya di buy. Sampai di mana? Sampai di level berikutnya. Pasti ada level di atasnya yang tidak akan pernah nanti disentuh ya. Di ujung tertingginya di sana, apakah dia breakout? Tidak bisa. Apakah di level berikut sebelumnya dia breakout? Tidak bisa. Ya, semuanya ditutup selalu berada di level pentingnya. Sehingga ketika berada di level pentingnya, tetap kita jaga kehati-hatian karena berada di level penting itu berpeluang koreksi. Bahkan ada yang ketakutan, ya, ada yang ketakutan ketika kita entry buy baru bergerak kecil saja sudah bingung. Ya, kita ukur sudah kita sampaikan batas toleransi kita itu harus tahu ketika marketnya mulai berbalik. Ya, ketika sudah mulai berbalik arah, sudah kita sampaikan minimal di 300 kita recovery atau kita tunggu hingga 500 pip untuk nanti lakukan penanganan. Ya, semuanya nanti bergantung kita mau yang 300 mau 500 terserah. Itu nanti masing-masing punya ini tingkat kecemasan yang berbeda untuk merelakan, untuk melepaskan batasan rugi yang sudah kita tentukan tadi. Bukan ketika dia turun sedikit saja kita bingung masuk dengan sell 2 kali. Nanti kembali naik, masuk lagi, buy lagi. Yang terjadi apa? Kita akan dipingpong oleh marketnya karena tidak punya dasar di sana. Jangan dikira ketika kita entry buy, market langsung naik. Ya,
Biasanya yang model-model seperti itu orang yang punya spekulasi yang tinggi dengan perhitungan lot yang tidak tertata dengan baik. Sehingga resiko yang diambil dan resiko tinggi. Begitu masuk buy, market koreksi sebentar sudah demam di sana. Sudah ada eh, cemas yang luar biasa. Padahal kan cuma koreksi. Memang di wilayah penting ini berpeluang, di wilayah penting sudah kita sampaikan ini adalah wilayah yang rawan, berpeluang koreksi, berpeluang memantul, tetapi harus menunggu penguatan sellernya. Sellernya muncul apa enggak, merahnya muncul apa enggak, sejauh mana pengaruh terhadap candle sebelumnya. Bukan berada di tengah begini mengambil resiko, mengambil posisi sell. Yang terjadi ketika koreksi sebentar, balik ke atas lagi. Nah, ini yang nanti harus menjadi perhatian kita dan selalu harus kita latih model-model seperti ini. Sehingga tidak selalu ketika salah kita bingung, kemudian kita entry yang berlawanan. Ketika salah nanti berlawanan lagi. Yang terjadi kacau, trading yang tidak terstruktur, yang tidak tertata dengan rapi, tertata dengan baik, tidak ada simulasi atau aturan-aturan yang jelas di dalam sistem trading kita, tentu akan sulit menemukan trading yang nyaman. Maka nanti ujung-ujungnya cari signal, ujung-ujungnya cari indikator ya. Ini yang bisa kita review, mudah-mudahan nanti bisa mengingatkan buat teman-teman yang masih serampangan untuk selalu mengingat dan mempertimbangkan semua aspek termasuk risk management. Berikutnya saya akan membuat satu analisis untuk hari ini ya. Bagaimana kemungkinan hari ini? Jangan lupa hari ini hari Jumat. Hari Jumat ini bisa berlaku dua-duanya ya, bisa berlaku pasar yang lebih ekstrim, pasar yang lebih volatile atau lebih goncang di sana karena mau tutup pasarnya mau tutup kan ya. Karena hari Sabtu dan Minggu tutup, bank besarnya tutup, pemain besarnya tutup, yang ada hanya pemain kecil lagi nanti. Maka di hari Jumat nanti bahkan level psikologi yang tinggi pun terkadang bisa dijebol, sehingga tetap hati-hati di hari Jumat. Perhatikan selalu level-level terdekat, kemudian jangan melawan ketika belum ada petunjuk yang kuat di sana. Kembali ke market yang hari ini, jam sekarang ada 3 pergerakan, ada 3 candle yang sudah terbentuk. Kita awali dari candle bukaan di sana. Candle bukaan dibuka dengan dominan oleh seller. Artinya buyer masih akan menekan dengan kuat di sana nanti. Karena itu kita langsung sekaligus untuk memanfaatkan peluang yang ada di sana dari tren yang ada. Ya meskipun di ujung tren tetap saja kita harus hati-hati, harus waspada karena ini masih bergerak pagi, masih cukup jauh awal sehingga pergerakan masih bisa terjadi kemanapun. Karena itu yang pertama kita taruh dulu di posisi buy dulu ya. Kita bisa lakukan buy stop di 1801 ya. 1801,33. 1801,33. Kemudian di bawah cukup jauh enggak ini? Kita cek dulu. Oke. Ini masih bisa. Kemudian di level bawah kita lihat di sana ada level yang terdekatnya. Kalau kita ukur jaraknya sekitar 600 masih terlalu jauh ya. Kita ambil yang terdekatnya. Kita ambil terdekatnya di body sini. Kemudian kita ambil posisi sell stop di sana. Kita ngambil posisi sell stop untuk manfaatkan nanti ketika nanti ada koreksi turun di 1793,82. Oke, kemudian di sebelah bawah atau atasnya kita lihat, mengingat di atas cukup jauh, maka kita naikkan di time frame yang di atasnya lebih tinggi lagi untuk melihat apakah ada benturan di sana, apakah ada yang berbahaya di sana. Oke.
Buy stopnya masih aman, kita taruh lagi di atasnya. Di atasnya kita bisa taruh buy stop kembali, ya masih ada space di sana. Jaraknya kita ukur, oke. Masih ada space di sana, ada ruang untuk kita taking profit kalau dia naik. Buy stop lagi. Buy stop di 1805.42. Kemudian di level pentingnya di atas ada level penting, kita bisa masuk dengan limit di sana. Oke. Di atas kita bisa taruh sell limit untuk manfaatkan koreksinya di 1809.94. Oke, ini kita lihat yang di atas ya, kemungkinan karena sudah kecenderungannya ke atas ya, probabilitasnya lebih banyak di atas, meskipun tetap nanti ada koreksi, tetap ada perlawanan seller. Kita sudah siapkan di 1793, sekian ya. Kemudian berlanjut ketika nanti dia breakout di sana, ketika dia melewati, kemudian kita bisa ambil peluang sell kembali. Di bawah kita bisa taruh sell stop di sini. Sell stop di 1789,96. Ya, di bawah kita bisa taruh sell stop di sini di 1789,96. Di posisi rendahnya ada level di sana. Ada level tetapi masih cukup jauh. Kita coba di level di atasnya. Ini untuk manfaatkan koreksi dengan buy limit di sana. Buy limit di level pentingnya untuk memanfaatkan koreksi naiknya. Buy limit di 1784,73 ya. Ini untuk trading harian, untuk trading jangka pendek dan tidak cocok untuk nanti swing ya. Swing nanti akan kita gunakan yang lain. Kemudian di sebelah bawah ada level yang kuat lagi, hati-hati di bawah ada level yang penting di sini. Kita sesuaikan yang banyak tersentuh, ini untuk limitnya. Untuk limit kembali di bawah karena masih di atas masih ada lagi, kita taruh dulu di atasnya ya. Kita taruh berikutnya di buy limit di sana. Ya, buy limit di 1778,31 ya. Oke. Ya, jangan terlalu banyak nanti tambah bingung ya. Yang penting ketika kita manfaatkan limit berarti koreksi, begitu menyentuh kemudian koreksi kita segera exit. Karena hanya manfaatkan koreksi. Setelahnya nanti bisa berpeluang dia lanjut lagi. Ketika sudah melewati levelnya, maka segera kita exit dan segera kita mengikuti kondisi yang ada, kondisi market yang terakhir seperti apa, nanti baru kita evaluasi lagi ya. Ini di atas dan di bawah tadi. Kemudian yang di atas tadi karena cukup jauh, kita bisa lihat seperti ini ya. Cukup jauh karena menggunakan time frame H1 akan sulit menemukan yang di atas, maka kita gunakan time frame di atasnya nanti ya. Tadi yang menggunakan H4. Kemudian di ujung sumbu di atas kita bisa masuk limit berikutnya ya. Kalau sudah dilewati breakout, fokus ke buy. Fokuskan ke buy nanti. Oke, ini yang bisa kita berikan untuk pagi hari ini. Kalau kita tidak punya pengalaman memanfaatkan pending order menggunakan pemetaan seperti ini, maka jangan sekali-sekali kita hanya mengandalkan signal. Jangan sekali-sekali kita mengikuti apa yang disampaikan orang ketika tanpa didasari dengan pemahaman secara konseptualnya. Karena ini sangat berbahaya. Ketika nanti tersangkut, belum bisa melakukan recovery, yang ada hanya menunggu dan menunggu,
hanya mengikuti kondisi pending order yang ada, mengikuti signal yang ada, tentu akan sangat merepotkan kita di dalam segera menyelesaikan eh, floating minusnya. Maka ketika ada yang tersentuh, segera lakukan penanganan, segera lakukan risk management dengan baik, bisa di pending di terdekatnya, bisa dilakukan pengamatan dan sebagainya. Intinya yang kita berikan ini bukan semata-mata memberikan signal untuk yang harus diikuti seperti ini, tetapi setidaknya ada gambaran di sana untuk menemukan, untuk menentukan, oh ternyata kalau nanti dilewat di situ masih berpeluang naik lagi. Oh ternyata kalau di wilayah di situ itu berpeluang untuk koreksi, sehingga kita bisa manfaatkan untuk mengambil potensi koreksinya. Jangan lupa tetap kita gunakan money management dan risk management yang sehat, batasi maksimum kerugian per transaksi ya kira-kira 300 hingga 500 pip atau dengan 2 hingga 5% dari modal. Kemudian secara keseluruhan, secara kumulatif batasi kerugian tidak melebihi dari 20% modal. Ini untuk menjaga ketahanan supaya bisa nanti recovery dengan baik, supaya bisa masih ditangani dengan baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Lanjut nanti kita bahas, kita evaluasi di kelas. Nanti kita akan coba untuk membahas kembali bagaimana hasil dari analisis, hasil dari pemetaan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan selamat pagi, salam profit dua arah.